Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Permisi, Nduk. Mbah bisa nitip koper sebentar sama kamu nggak? Emang Mbah mau kemana? Mbah mau ke kamar mandi buang air kecil dulu, Nduk. Jadi naik gak? Bisnya mau berangkat ini. Iya, Pak. Tunggu bentar. Loh, Mbah tadi kemana? Semua itu akan digunakan dalam ritual pemanggilan dan persembahan. Kedua, kamu harus melakukan ritual berendam di kolam suci yang berada di tengah hutan Gunung Kawi, tepat pukul 12 malam. Berendam malam-malam, Pak, di tengah hutan. Benar, itu baru step awalnya. Masih ada ritual lainnya yang harus kamu jalanin. Tapi kalau kamu di step awal saja sudah gagal, maka kamu nggak perlu lagi melakukan ritual berikutnya. Jadi, step awal ini adalah kunci dari keberhasilan kamu dalam melakukan pesugihan. Gimana? Apa kamu yakin mau melakukannya? Saya yakin, Pak, dan saya sudah siap apapun resikonya. Baik, kalau begitu, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, yaitu masalah biaya yang harus kamu keluarkan untuk membeli bahan-bahan sesajen. Kira-kira berapa ya, Pak, biayanya? Biaya untuk semuanya sekitar 4 juta rupiah. 4 juta. Oke, Pak, saya sudah siapkan kok uangnya. Terus, kapan ritualnya akan dimulai? Ya, kalau kamu ada uangnya hari ini, nanti malam juga bisa. Setelah semua persiapannya udah lengkap, kita akan berangkat masuk ke hutan sekitar jam 11 malam. Malam itu juga, Kuncen bersama Maya dan Bu Evi menyusuri hutan menuju tempat kolam ritual yang ada di Gunung Kawi. Kita sudah sampai. Disinilah tempatnya nanti kamu akan berendam. Jadi, ini adalah kolam suci. Siapapun yang hendak masuk ke dalam kolam ini harus melepas semua lapisan duniawinya. Maksudnya apa, Pak? Apakah saya harus melepas pakaian saya? Iya, intinya siapapun yang masuk ke kolam ini tidak boleh ada sehelai pakaian pun yang menempel di tubuhnya, termasuk perhiasan juga, karena itu sebagai simbol penyerahan diri kamu. Dan kamu harus berendam seluruh badan, termasuk kepalamu juga ikut masuk ke dalam air. Kalau gitu baik, Pak, saya akan lakukan. Oh ya, nanti saat kamu berendam, terus menjumpai sesuatu, kamu jangan takut, apalagi sampai keluar dari kolam. Baik, Pak. Saat itu, Maya lalu melepas seluruh pakaiannya, dibantu oleh Bu Evi. Ya sudah, kami akan menunggumu di tempat lain. Pokoknya, kamu jangan takut apapun nanti yang muncul dari dalam kolam. Kamu harus hadapi itu. Iya, Pak. Kemudian, Kuncen dan Bu Evi perlahan menjauh, meninggalkan Maya sendirian di balik sunyinya hutan. Ketika itu, Maya pun mulai berendam di kolam tersebut, di tengah dinginnya malam. Tak lama dari itu, Maya melihat sosok ikan yang mendekat ke arahnya. Maya pun sedikit terkejut melihat sosok manusia setengah ikan di dalam kolam. Apa yang kamu cari di sini, Nduk? Aku kesini mau mencari kekayaan dan hidup sejahtera. Aku bisa mewujudkan keinginanmu untuk menjadi kaya, tapi kamu terlebih dulu harus bertapa di bawah pohon Dewan Daru yang ada di dekat kolam ini sampai pagi hari. Dewan Daru? Jika kamu berhasil melakukannya, tandanya nanti akan ada sehelai daun yang jatuh. Lalu ambil daun itu dan simpan baik-baik. Jangan sampai daun itu jauh dari tubuhmu. Tapi sebaliknya, kalau sampai pagi hari tak ada satupun daun yang jatuh, itu artinya kamu gagal. Baik, saya mengerti. Saya akan bertapa di bawah pohon Dewan Daru. Aneh, kenapa aku bisa dicari di dalam air ya? Perasaan tadi aku juga lama banget berendamnya. Gimana hasilnya? Tadi kamu ketemu apa aja saat berendam? Tadi aku ketemu manusia setengah ikan, Pak, di dalam kolam. Oh, terus dia bilang apa ke kamu? Dia tanya, Pak, kesini mau ngapain dan cari apa? Ya saya jawab aja, pengen cari kekayaan. Terus saya disuruh bertapa sampai pagi di bawah pohon Dewan Daru, Pak, yang ada di dekat kolam ini. Jika saat bertapa ada daun yang jatuh, itu artinya saya berhasil, Pak. Tapi kalau sampai pagi nggak ada satupun daun yang jatuh, itu artinya saya gagal, Pak. Oh begitu,
Ya sudah, ayo kita segera lakukan ritualnya. Mai, Bu Evi pulang dulu ya. Saya cuma bisa dampingin kamu sampai sini. Sisanya tergantung kamu. Iya, Bu. Makasih sudah mau nganterin jauh-jauh. Hati-hati di jalan, Bu. Iya, Mai. Semoga kamu berhasil ya ritualnya. Ya sudah, mari saya antar kamu ke tempat ritual berikutnya. Gak jauh kok dari sini, lebih cepat, lebih baik. Iya, Pak. Kalau gitu, ikuti saya dari belakang. Saat itu, Maya melanjutkan bertapa di bawah pohon Dewan Daru sampai pagi hari. Namun di tengah ia bertapa, banyak sekali gangguan yang datang ke Maya. Sampai akhirnya, Maya mendengar suara bisikan. Aku bisa mewujudkan keinginanmu untuk menjadi kaya, tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Syaratnya, setiap 3 tahun sekali, kamu harus menumbalkan nyawa seseorang yang sudah kamu pilih sebagai target tumbal. Lalu kamu juga harus membuka sebuah usaha apa ada untuk melakukan pesugihan ini. Gimana? Apa kamu bersedia? Iya, nggak apa-apa. Saya bersedia dengan syaratnya. Tak lama kemudian, suara itu menghilang, dan tiba-tiba ada satu daun yang jatuh dari atas pohon. Hasilnya bagaimana, Mai? Apa yang kamu alami tadi malam? Banyak hal aneh yang saya alami, Pak. Waktu saya duduk dan mulai membaca mantranya di bawah pohon ini, tiba-tiba saja saya mendengar suara ketawa perempuan segigikan, Pak. Tapi pas saya cek, nggak ada siapa-siapa. Suaranya itu menggema dari atas pohon, Pak. Terus, apalagi yang kamu rasakan? Lalu saya ngelihat sesuatu, Pak. Sosok putih, kayak pocong, berdiri di seberang saya, Pak. Cuma saya abaikan saja. Setelah itu, saya mendengar ada bisikan di telinga saya, Pak. Suara itu menawarkan perjanjian pesugihan ke saya, Pak. Tapi ada syaratnya. Apa syarat yang diberikan? Katanya saya harus buka usaha, Pak. Entah itu bisnis apa aja, yang penting menghasilkan. Tapi tiap 3 tahun, saya harus menyerahkan satu nyawa, yaitu satu orang yang saya pilih sendiri, Pak. Berarti itu adalah harga yang harus dibayar dari pesugihan ini. Mereka tidak akan pernah memberikannya cuma-cuma. Ada satu lagi, Pak. Saat saya menyetujui persyaratan tersebut, tiba-tiba dari atas itu ada sehelai daun jatuh mendarat tepat di depan saya, Pak. Oh begitu, itu tandanya kamu sudah diterima oleh mereka. Hari ini kamu udah boleh pulang dan segera buka usahamu di sana. Jadi, saya harus mulai usaha itu sekarang, Pak. Ya secepat mungkin, jangan ditunda. Mereka nunggu bukti dari kamu. Usaha itu bukan sekedar kerja, tapi wadah tempat aliran rezeki yang akan mereka berikan. Dan ingat, 3 tahun dari sekarang, mereka akan menagihnya. Saya mengerti, Pak. Saya akan membuka usaha setelah sampai di rumah. Hari itu, Maya pun pulang dengan hati gembira karena telah berhasil melakukan ritual pesugihan. Namun di sisi lain, Aduh, aku harus cari modal kemana ya buat buka usaha. Masalahnya aku udah nggak punya duit lagi nih. Lawang kesini aja aku pakai duit pinjaman. Ya udah deh, dipikirin nanti aja kalau udah nyampe rumah. Permisi, Nduk. Mbak bisa nitip koper sebentar sama kamu nggak? Emang Mbah mau kemana? Mbak mau ke kamar mandi buang air kecil dulu, Nduk. Waduh, saya nggak bisa lama-lama nunggu, Mbah. Lebih baik Mbah saya anterin aja ke kamar mandi. Soalnya bisnya mau berangkat, Mbah. Udah, nggak usah, Nduk. Tungguin aja bentar. Mbak nggak lama kok. Gak bisa, Mbah. Saya buru-buru soalnya. Mbak, jadi naik gak? Bisnya mau berangkat ini. Iya, Pak. Tunggu bentar. Loh, Mbah tadi kemana? Kok hilang? Duh, gimana ini? Kopernya ditinggal lagi. Mbak, cepetan naik. Tinggal nunggu Mbak aja ini. Kalau enggak ya saya tinggal. Iya, Pak. Saya ke sana. Saat itu, Maya terpaksa membawa koper tersebut dan membawanya sampai pulang ke rumah. Loh, Mai, udah pulang. Gimana hasil interviewnya? Keterima? Bu, interviewnya gagal. Maya nggak keterima kerja di sana. Ya udah, nggak apa-apa, Mai. Nggak usah sedih. Kamu kan juga udah usaha yang terbaik. Mungkin belum rezekinya aja. Iya, Bu. Maya nggak sedih kok. Ya terus, itu kok kamu bawa barang banyak banget, sampai bawa koper segala. Perasaan kemarin pas berangkat cuma bawa 1 tas. Oh, gini.
Ini titipan teman Maya, Bu. Mereka minta dibeliin oleh-oleh dari Malang. Oh alah, ya udah, kamu istirahat aja dulu. Pasti capek habis perjalanan jauh.